Kalian dikatakan berhasil dalam pembelajaran ini jika kalian nanti mampu untuk selamat belajar. Pada Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia melalui Ambon dan seluruh Maluku. Pada bulan yang sama, tanggal 12 Januari 1942, Jepang juga mendarat di daerah Tarakan dan Kalimantan Timur. Kemudian itu dia menguasai juga daerah Balikpapan. Agar Jepang diterima baik oleh bangsa Indonesia, maka Jepang melakukan bentuk-bentuk propaganda terhadap Indonesia. Adapun bentuk-bentuk propaganda yang dilakukan Jepang ialah selain itu, Jepang juga membentuk suatu gerakan yang disebut dengan Gerakan 3A. Gerakan 3A ini adalah gerakan singkatan dari Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Di seluruh wilayah Indonesia, wilayah pemerintahan militer dibagi menjadi 3. Nah, kemudian muncul suatu pertanyaan. Seperti apa sih susunan pemerintahan militer Jepang yang ada di Indonesia? Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut yaitu yang pertama, Gunserikan atau Panglima Tentara yang kemudian disebut dengan Seikoshikikan, Panglima Tertinggi. Terus yang kedua, Gunseikan, Kepala Pemerintahan Militer yang juga tugasnya merangkap sebagai Kepala Staf. Kemudian yang ketiga adalah Gunseibu atau Koordinator Pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur yang meliputi wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada masa pemerintahan militer Jepang, Kekaisaran Jepang juga melakukan berbagai kebijakan-kebijakan lain di Indonesia. Di antaranya adalah
Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sivil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan Shu dan Tokubetsushi. Menurut undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan daerah tertinggi adalah Shu atau keresidenan, semacam gubernur pada masa Hindia Belanda. Seluruh Pulau Jawa dan Madura kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surabaya dibagi menjadi daerah-daerah Shu, yaitu keresidenan, Si kota praja, Ken kabupaten, Gun kewedangan, Son kecamatan, dan Ku desa. Pemerintahan Shu dipimpin oleh seseorang yang disebut Shuchokan. Shuchokan ini memiliki kekuasaan seperti gubernur pada zaman Hindia Belanda. Nah, dalam menjalankan pemerintahan, Shuchokan dibantu oleh Chokan Kambo atau Majelis Permusyawaratan Shu. Nah, setiap Chokan Kambo ini memiliki bagian-bagian atau disebut dengan bu. Nah, ada beberapa bagian Chokan Kambo, yaitu adalah sedangkan Tokubetsushi sendiri ialah kota istimewa yang posisi dan kewenangannya seperti Shu, tetapi dia berada langsung di bawah pengawasan Gun Seikan. Sebagai contoh kota adalah kota Batavia. Jadi Tokubetsushi ini seperti kota atau daerah otonomi sendiri, daerah swatantara. Ataukah kamu di seluruh Pulau Jawa dan Madura ada 17 daerah Shu?